Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Opini, yakni sebuah program editorial yang akan mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan dari ruang redaksi kami, yakni Forum Keadilan TV. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait huru-hara di Mahkamah Konstitusi yang akhirnya Ketua MK dan beberapa hakim diberi sanksi oleh Majelis Kehormatan MK. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memutus para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Para hakim terlapor tersebut ialah Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi, Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Fuk, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah. Selain itu, MK menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Anwar Usman dan kawan-kawan terbukti melanggar kode etik dan diberikan teguran lisan menyangkut kebocoran informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH, putusan batas usia presiden dan calon wakil presiden. Di samping itu, MK menyatakan bahwa Wakil Ketua MK, Saldi Isra, tidak melanggar kode etik terkait dissenting opinion di putusan syarat Capres-Cawapres. Para pelapor yang melaporkan Saldi Isra menilai dissenting opinion yang dilakukan Saldi Isra bersifat provokatif dan mengumbar rahasia dalam RPH serta menjatuhkan kolega hakim. Putusan MK dibacakan pada sidang yang dadakan di Gedung MK Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023. Sidang dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MK Jimli Asidik, anggota MK Bintan R. Saragi, dan Wahiduddin Adams. Jimli menyebut putusan ini diharapkan memberikan keterangan pada iklim politik di Indonesia menuju pemilu damai. Putusan ini dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia atau TAPHI, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, BEM Unusia, dan Kantor Advokat Alamsyah Hanafiyah. Kemudian MK juga memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman. Selain itu, Anwar Usman juga tidak berwenang untuk menolak pencalonan atau diusulkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatan hakim yang bersangkutan sebagai hakim konstitusi berakhir. Anwar Usman juga dinonaktifkan dalam terlibat pada pemeriksaan sidang perkara pemilihan presiden dan pemilu 2024 mendatang. Dalam pertimbangannya, MK menyebut hakim konstitusi harus memiliki sense of ethics dan berinisiatif mengambil sikap untuk mengundurkan diri dari putusan yang menyangkut kepentingan dirinya dan atau keluarganya. Para pelapor adalah Denny Indrayana, Pergerakan Advokat Nusantara atau PERKAD, Tim Advokasi Peduli Pemilu, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan, Constitutional Administrative Law Society atau CALS, Advokat Pengawal Konstitusi, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Yusuf, Ziko Leonardo Jagardo Simanjuntak, Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Tumpak Nenggolan, Badan Eksekutif Unusia, Alamsyah Hanafiyah, dan Perhimpunan Advokat Demokrasi Indonesia. Para pelapor menilai jika MK menjatuhkan sanksi kepada hakim terlapor, maka hal itu berimplikasi terhadap keabsahan putusan nomor 90/PUU Trip 21 Romawi /2023. Namun, MK menegaskan bahwa mereka tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90. Ketua MK Jimli Asidik pun mengungkapkan alasan mengapa Anwar Usman hanya dicopot dari jabatan ketua tetapi tidak diberhentikan dengan tidak hormat atau PTDH atau dipecat sebagai hakim MK. Jimli menjelaskan mengacu pada peraturan MK atau PMK
Nomor 1 tahun 2023 tentang MK-MK bahwa hakim yang dijatuhi sanksi PTDH diberikan kesempatan untuk membela diri atas penjatuhan sanksi tersebut. Pembelaan diri itu dilakukan melalui mekanisme banding. Hal itu jelas Jimli membuat ketidakpastian hukum atas putusan MK-MK. Ia juga menyampaikan pernyataan tersebut setelah mendengar dissenting opinion atau pendapat berbeda dari Majelis Etik MK-MK Bintan Saragi pada Selasa 7 November 2023. Di sisi lain, lanjut Jimli, Indonesia saat ini sudah masuki proses pemilu, sehingga butuh kepastian yang adil agar tidak menimbulkan masalah yang mengakibatkan proses pemilu yang tidak damai dan tidak terpercaya. Oleh karena itu, MK-MK memutuskan Anwar Usman berhenti dari ketua, sehingga ketentuan mengenai majelis banding tidak berlaku. Karena tidak berlaku, maka putusan MK-MK yang dibaca mulai berlaku. Sementara itu, mantan Ketua MK Anwar Usman menyayangkan peradilan sidang etik yang dilakukan oleh MK-MK digelar secara terbuka. Menurutnya, berdasarkan peraturan MK, peradilan etik seharusnya digelar secara tertutup karena ditujukan untuk menjaga martabat hakim konstitusi. Anwar menyatakan, meskipun bertujuan untuk memperbaiki citra MK di mata publik, tindakan tersebut merupakan pelanggaran norma. Namun, Anwar menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mencampuri proses dan persidangan MK-MK. Selain itu, menurutnya ada upaya politisasi terhadapnya atas putusan MK-MK tersebut. Ia merasa selalu menjadi objek dalam setiap putusan MK, termasuk juga dalam pembentukan MK-MK. Menurut Anwar, semua upaya tersebut dilakukan untuk mencoreng reputasinya. Meskipun demikian, ia mengaku tetap berprasangka baik dan tetap menjalankan tugas sebagai ketua MK serta membentuk MK-MK. Anwar juga merasa difitnah dalam membidani perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 soal batas usia capres-cawapres yang mana dalam putusannya seseorang yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat ikut serta dalam kompetisi pilpres meski berusia di bawah 40 tahun. Selain itu, Anwar juga mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melanggar kode etik seperti keputusan MK-MK. Anwar mengatakan sejak menjadi bagian dari hakim MK, dia tidak pernah terlibat dalam masalah hukum. Selain itu, Anwar juga menyampaikan pendapatnya ketika harus menangani gugatan terkait Undang-Undang Pemilu terkait batas usia minimal capres-cawapres. Meskipun demikian, Anwar menegaskan bahwa sebagai hakim MK yang berasal dari latar belakang hakim keadilan, ia tetap mematuhi asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan MK-MK itu begitu menyita perhatian publik hingga menuai respon dari para bakal capres-cawapres. Bakal capres Anies Baswedan pun yakin bahwa MK-MK objektif dalam mengambil keputusan terhadap Anwar Usman. Katanya, ia berharap keputusan-keputusan dari MK-MK benar-benar akan menjaga kehormatan MK yang sangat terhormat ini. Sementara terkait beberapa pihak yang meminta Anwar Usman agar mundur dari hakim MK, Anies enggan menanggapinya. Respon lain datang dari bakal cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Menurut Caimin, kejadian di MK merupakan tragedi di dunia yudisial. Caimin menyatakan bahwa keputusan MK-MK harus dihormati dan dijadikan pembelajaran sehingga hakim dapat menghindari melakukan perbuatan tercela. Lebih lanjut, Caimin menilai jika Anwar Usman mundur dari MK maka akan sangat bijak. Sementara Caimin menolak untuk memberikan komentar lebih lanjut mengenai keputusan MK terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, juga turut merespon putusan MK-MK. Ia menegaskan menghormati keputusan MK-MK tersebut. Ganjar menyatakan bahwa masyarakat berhak untuk menilai proses yang sedang berlangsung di MK terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka, namun ia tidak memberikan komentar lebih lanjut. Selain itu, Ganjar berharap agar demokrasi di Indonesia berjalan lebih baik ke depannya. Bakal cawapres dari PDIP, Mahfud MD juga memberikan respon. Mahfud mengaku putusan MK-MK terkait Anwar Usman membuatnya takjub karena MK-MK membuat keputusan di luar ekspektasinya. Mahfud berpendapat dalam proses penegakan etika terhadap hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MK Jimli Asidik telah menunjukkan sikap yang cukup tegas dan berbeda dari apa yang dia perkirakan.
Namun, Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memaksa Anwar Usman untuk mundur dari hakim MK. Menurut Mahfud, dari segi hukum, Anwar Usman tidak diwajibkan untuk mundur setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Namun, dalam konteks moral, menurut Mahfud, itu merupakan keputusan pribadi Anwar Usman apakah dia akan mundur atau tidak. Mahfud menekankan, putusan MK terkait pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK sudah final, sehingga gejolak ke depan sudah tinggal berjalan. Di sisi lain, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mengaku menghormati putusan MK yang memutuskan untuk mencopot jabatan Anwar Usman dari Ketua MK karena telah terbukti melanggar kode etik. Gibran menyatakan bahwa ia hanya mengikuti perkembangan yang terjadi. Ia juga menegaskan tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai putusan tersebut. Selain itu, Wakil Komandan Eko, Hukum dan Advokasi, tim kampanye nasional dari Koalisi Indonesia Maju Habibur Rahman menyambut baik dan mengaku bersyukur terkait putusan MK. Ia menjelaskan, meski MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dalam memutuskan perkara nomor 90, tetapi putusan Mahkamah Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto lewat MK gagal. Habibur Rahman mengungkapkan bahwa ia banyak dihubungi masyarakat yang mayoritas mensyukuri putusan MK tersebut. Ia mengatakan masyarakat melihat substansi putusan MK tetap memberikan hak bagi anak muda untuk berkontestasi di Pilpres 2024 nanti. Di sisi lain, Wakil Komandan Eko Sarifuddin Suding menilai bahwa pelanggaran etik atas kebocoran informasi RPH merupakan peristiwa pidana. Suding menyebut pelaku bisa dikenakan pasal 112 KUHP dengan ancaman pidana kurungan selama 7 tahun. Putusan MK ini banyak diapresiasi oleh berbagai pihak karena memutuskan untuk mencopot jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Meskipun demikian, masih ada sebagian pihak yang menilai bahwa Anwar Usman harus mengundurkan diri dari Hakim Konstitusi untuk memperbaiki marwah MK. Namun, keputusan MK ini tidak merubah apapun tentang pencawapresan Gibran. Gibran Rakabuming Raka tetap bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto dan tetap bisa maju dalam Pilpres 2024. Upaya penjagalan yang dilakukan berbagai pihak agar Gibran tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ini tidak berhasil. Namun bisa saja ini memang sudah masuk dalam skenario yang dibuat. Pihak Gibran seperti sudah mengetahui peristiwa ini akan terjadi, maka sikapnya terlihat begitu tenang. Huru-hara di MK ini tidak mempengaruhi manuver Gibran untuk terus maju mendampingi Prabowo Subianto. Bahkan di berbagai lembaga survei, Prabowo Gibran tetap menempati posisi teratas. Pengorbanan sang paman untuk Gibran berbuah manis untuk Gibran. Sekarang tinggal bagaimana Gibran dapat terus berjalan dengan mulus menuju prosesi pengambilan nomor urut hingga debat capres-cawapres dan kampanye menuju pemilihan presiden 2024 mendatang. Putusan MK ini menuai berbagai tanggapan dan respon dari masyarakat, termasuk juga akademisi maupun praktisi. Tentu saja ini akan menambah panjang episode demi episode, apalagi menjelang pemilu 2024 mendatang. Kita lihat terus perkembangannya dan bagaimana jalannya perkembangan isu tersebut di media-media massa. Jangan lupa kunjungi terus website kami forumkeadilan.com serta channel YouTube kami di Forum Keadilan TV. Terima kasih Sobat Forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.